Halo teman-teman, kalau ditanya apa pendapat Anda ketika Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023, pendapat saya adalah sebelumnya dulu kita perlu mengetahui apa itu Piala Dunia U20. Sebelum tahun 2005 disebut dengan Piala Pemuda FIFA. Setiap negara yang mengirim tim nasional sepak bola di kelompok umur di bawah 20 tahun. Sebelum dapat mengikuti kejuaraan ini, setiap negara akan mengikuti kualifikasi dari masing-masing konfederasi untuk dapat mengikuti Piala Dunia U20 FIFA. Dalam sejarahnya Piala Dunia U20 FIFA sudah terjadi beberapa kali pembatalan tuan rumah. Apa sajakah itu? 1. Nigeria, kemudian Yugoslavia, Irak, dan Indonesia tahun 2023 ini. Lalu tanggapan saya apa? Beberapa negara yang terjadi pembatalan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagian besar adalah masalah politik, ada wabah, dan ada juga kecurangan umur pemain. Kalau ditanya apa pendapat saya tentang pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, maka saya katakan itu ada keuntungannya. Selain sebenarnya ada banyak kerugian-kerugian yang akan dialami oleh bangsa Indonesia sendiri. Misalnya, kita kehilangan kepercayaan dunia internasional. Kemudian kita gagal untuk Piala Dunia, Olimpiade, dan juga masalah finansial, devisa, dan pendapatan negara. Namun apa keuntungan di balik pembatalan negara Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, yaitu terhindarkannya bangsa dan negara kita dari kekacauan, chaos, dan demo yang berjilid-jilid oleh para pengasuh agama, oleh para ormas radikal yang tidak menginginkan datangnya bangsa Israel ke negeri kita global mengikuti Piala Dunia U20 ini. Kita bersyukur bahwa ada public figure selain karena memang ada blunder pro kontranya, tetapi ketika mereka telah bersuara, maka setidaknya figur-figur tersebut itu berkorban menjadi orang yang terdepan menolak bangsa Israel itu datang ke Indonesia. Setidaknya telah menghindarkan kita, seperti saya sebutkan tadi, demo yang berjilid-jilid yang akan dilakukan oleh ormas radikal. Dan kita mengetahui sendiri bahwa demo besar-besaran juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya dalam perjalanan bangsa. Dan itu kita tidak ingin terjadi. Kita tidak ingin dapat terulang kembali hal seperti itu. Dan memang bahwa ada kritik bahwa pembatalan tuan rumah Indonesia efek dari efek dari penolakan para public figure, kemudian melahirkan kekecewaan, melahirkan kemarahan para pecinta sepak bola di Indonesia. Kita bisa memahami hal itu dalam konteksnya. Ada yang mengatakan bahwa kita, para figur, telah mengubur mimpi anak muda Indonesia. Ada yang mengatakan para elit tidak profesional. Ada yang mengatakan bahwa para elit tersebut sedang cari panggung. Dan justru ketika saya katakan tadi, Piala Dunia tetap berjalan dan timnas Israel tetap masuk ke Indonesia, maka yang cari panggung yang sebenarnya adalah ormas radikal dan juga tokoh yang ingin menungganginya, tokoh ormas radikal dan juga yang berkeinginan untuk membuat kekacauan di negeri ini. Memang ini adalah pro dan kontra. Kita menyadari bahwa tadi ada kerugian yang akan dialami bangsa Indonesia, tetapi bagaimanapun ini sudah terlambat. Dan marilah kita legowo menerimanya dan tidak saling menyalahkan
Seterusnya mari kita berbenah membangun di sepak bola Indonesia. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita perbaiki. FIFA mungkin menginginkan agar persepak bolaan Indonesia jauh lebih baik ke depannya, agar persepak bolaan di negeri kita ini terus berbenah. Demikian saja dari saya. Saya ingin Anda berkembang sukses dan maju.